Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video kali ini kita akan belajar mengenai simulasi soal PTS tema 2 kelas 4 berikut dengan pembahasannya. Soal ini terdiri dari 15 soal pilihan ganda dan 5 soal isian singkat. Baiklah, kita langsung mulai menuju ke pertanyaan yang pertama. Ada sebuah bacaan: matahari adalah sumber energi terbesar yang paling banyak dimanfaatkan di bumi ini. Tanpa matahari, manusia tidak mungkin dapat hidup, menjemur pakaian, mengeringkan bahan makanan, sumber fotosintesis tumbuhan, dan masih banyak lagi manfaatnya. Oleh karena itu, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala memberikan sinar matahari secara cuma-cuma. Kalimat utama para paragraf tersebut terletak pada kalimat A pertama, B kedua, C ketiga, dan D terakhir. Baiklah teman-teman, untuk mengetahui kalimat utama ya kita baca semua kalimat, baik kalimat pertama, kedua, dan seterusnya. Yang mewakili dari inti dari paragraf terdapat di kalimat yang keberapa? Betul, kalimat pertama, matahari adalah sumber energi terbesar yang paling banyak dimanfaatkan di bumi ini. Setelah itu, kalimat-kalimat yang lain adalah kalimat pendukung. Nomor 2, gagasan pokok paragraf di atas adalah A. Manfaat sinar matahari. B. Matahari dapat mengeringkan baju. C. Memanfaatkan sinar matahari adalah tindakan yang percuma. D. Manfaat matahari untuk membantu fotosintesis. Dari paragraf di atas paling banyak menceritakan tentang tentang manfaat sinar matahari. Jadi gagasan pokoknya adalah manfaat sinar matahari. Jadi jawabannya yang A. Nomor 3, sinonim atau persamaan arti kata dari kata cuma-cuma pada kalimat akhir paragraf di atas adalah A. Diskon, B. Hutang, C. Gratis, atau D. Pinjam. Cuma-cuma artinya tidak usah membayar, tidak usah berkorban, tidak perlu melakukan apa-apa ya. Itu artinya apa? Itu artinya gratis. Nomor 4, menggunakan listrik sesuai kebutuhan merupakan cara untuk A. Menghemat energi, B. Membuang energi, C. Memaksimalkan energi, atau D. Menambah biaya pajak listrik. Menggunakan listrik sesuai kebutuhan merupakan cara untuk, ya pasti sesuai kebutuhan, berarti kita menghemat energi. Nomor 5, berikut yang merupakan contoh melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan adalah A. Memanfaatkan sumber daya alam, B. Menghemat sumber energi yang tersedia, C. Menyalakan listrik pada siang hari, D. Menggunakan air sebanyak mungkin. Yang C dan D kita pasti mencoret ya, dalam arti tidak mungkin jawabannya antara C dan D. Kira-kira jawabannya adalah jika tidak A, mungkin yang B. Memanfaatkan sumber daya alam atau menghemat sumber energi yang tersedia. Tapi kita lihat kewajiban. Kalau memanfaatkan sumber daya alam itu adalah hak, sedangkan menghemat sumber energi adalah kewajiban. Jadi jawabannya yang B. Menghemat sumber energi yang tersedia. Pak Taufik adalah pengguna air bersih PDAM. Kewajibannya terhadap PDAM sebagai lembaga penyedia air bersih adalah A. Tidak usah membayar karena air itu ciptaan Tuhan yang Maha Esa. B. Membayar setengah tagihan saja karena kadang air macet. Yang C. Membayar sesuai dengan jumlah tagihan. Yang D. Tidak usah membayar karena pura-pura lupa. Ya, yang paling tepat karena kita sudah memakai jasa PDAM ya kita harus membayarnya sesuai dengan jumlah tagihan. Yang C. Nomor 7, energi dari matahari yang dibutuhkan tumbuhan dalam proses fotosintesis adalah A. Energi listrik, B. Energi cahaya, C. Energi kimia,
atau D. Energi uap. Dari energi matahari digunakan proses fotosintesis oleh daun tumbuhan. Fungsinya untuk memasak ya, untuk memasak bagi tumbuhan tentunya. Jawabannya yang energi cahaya. Nah, ini ada ini baling-baling ya. Gambar di samping adalah pemanfaatan energi. A. Bunyi, B. Matahari, C. Angin, D. Air. Jelas ya teman-teman, baling-baling itu ya berputar karena adanya angin. Jadi mengubah energi angin bisa menjadi gerak, bisa menjadi energi listrik ataupun yang lain. Jawabannya yang C. Nomor 9. Alat elektronik yang menggunakan perubahan energi listrik menjadi energi panas adalah A. Kipas angin, B. Televisi, C. Lampu belajar, atau D. Setrika listrik. Kita bahas satu persatu. Kipas angin adalah perubahan energi listrik menjadi gerak. Televisi, listrik menjadi suara dan cahaya. Lampu belajar, listrik menjadi cahaya. Sedangkan setrika listrik adalah listrik menjadi panas, sehingga jawabannya yang D. Nomor 10. Sawi adalah jenis sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk A. Makanan, B. Minuman, C. Tanaman obat, D. Pewarna makanan. Ya, yang paling umum digunakan adalah sebagai makanan. Nomor 11. Sumber daya alam yang berasal dari proses penambangan adalah A. Ikan, B. Padi, C. Batu bara, atau D. Apotek hidup ya. Teman-teman, ikan didapat dari hasil perikanan ataupun dari hasil tangkapan nelayan. Padi dan apotek hidup yaitu dari pertanian dan hortikultura. Ya, hortikultura artinya perkebunan. Sedangkan batu bara adalah dari proses penambangan. Jawabannya yang C. Nomor 12. Pemanfaatan sumber daya alam berikut yang sesuai dengan kebutuhan manusia, kecuali A. Mengolah dengan bijaksana, B. Mengeksploitasi tanpa memperhatikan lingkungan, C. Melakukan perbaikan pada lahan yang diambil sumber daya alamnya, atau D. Menghemat energi agar sumber daya alam tidak cepat habis. Yang paling tidak sesuai ya jelas yang B. Mengeksploitasi tanpa memperhatikan lingkungan. Teman-teman yang ada di rumah, jangan ya suatu saat kita besar jadilah orang-orang yang bijaksana dalam memperhatikan atau mengolah alam, sehingga alam akan memberikan kebaikan untuk kita. Nomor 13. Tangga nada terbagi menjadi 3. Yang memiliki titik di atasnya adalah tergolong nada tinggi, A, B. Rendah, C. Sedang, atau D. Biasa. Tangga nada terbagi jadi 3, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Tangga nada rendah ditandai dengan adanya titik di bawah. Kalau sedang tidak ada titiknya, sedangkan yang tinggi ada titik di atasnya. Jadi jawabannya yang A. Nomor 14. Alat musik yang dapat menghasilkan nada adalah A. Gendang, B. Gong, C. Piano, atau D. Drum. Ya, teman-teman perhatikan, gendang, gong, dan drum adalah alat musik ritmis. Ya, dia tidak menghasilkan nada. Nada itu apa? Nada adalah tinggi rendahnya suatu bunyi. Ya, jelas. Jadi jawabannya piano. Ya, menghasilkan nada do, re, mi, fa, sol, la, si, do, dan lain sebagainya. Oke. Berikut ini adalah judul lagu dan pengarang yang tepat adalah A. Ada sepatu Ibu Sud, B. Menanam jagung Ate Mahmud, C. Aku anak Indonesia Ibu Sud, D. Ada sepeda Pak Kasur. Jawabannya yang D. Ada sepeda ciptaan Pak Kasur. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke soal isian singkat. Ada sebuah gambar di situ. Gagasan pokok yang dapat dibuat dari gambar di atas adalah
Kita perhatikan di situ ada gambar kemacetan di suatu jalan yang sangat rapat ya, sehingga terjadi kemacetan di mana-mana. Kalau kita melihat suatu gambar seperti itu, kita akan membahas tentang pasti kemacetan boleh, ataupun polusi udara juga boleh, ataupun apa saja yang kira-kira masih berkaitan dengan gambar tersebut. Di sini saya contohkan yaitu kemacetan terjadi di seluruh kota-kota besar di Indonesia. Itu mungkin gagasan pokoknya. Nanti gagasan pendukung berarti membahas tentang kota Jakarta, kota Medan, kota Bandung, Makassar, ya, dan kota-kota besar lainnya yang terjadi macet, teman-teman. Oke, kita lanjut nomor 2. Kewajiban kita terhadap tanaman di rumah adalah A. Merawat, menyirami, memberi pupuk. Oh, maaf, ini bukan pertanyaan ini ya. Jawabannya jelas, ketika kita mempunyai sebuah tanaman, kewajibannya adalah merawatnya, menyirami, memberi pupuk. Sedangkan hak kita adalah menikmati buahnya, menggunakan daunnya, batangnya, ataupun menikmati keindahannya, ya. Yang jelas kita harus merawat, menyirami, dan memberi pupuk. Nomor 3, energi yang dipakai untuk beraktivitas adalah, teman-teman, jika kita lapar, kita butuh makanan. Ya, makanan itulah yang akan diserap nutrisi-nutrisinya oleh tubuh kita sehingga bisa menggerakkan otot kita, bisa menjalankan fungsi organ tubuh kita sehingga kita bisa beraktivitas. Energinya yaitu mengubah makanan menjadi energi kimia, karena di situ nanti akan diubah menjadi karbohidrat, protein, vitamin, dan lain sebagainya. Nomor 4, sumber daya alam dibagi menjadi 2, yaitu sangat mudah. Jawabannya sumber daya alam dapat diperbarui dan sumber daya alam tidak dapat diperbarui. Nomor 5, teman-teman, itu ada sebuah lirik lagu ya. Lanjutkan lirik tersebut. Ayo kawan kita bersama. Jawabannya pasti menanam jagung di kebun kita. Nah, oke teman-teman, kira-kira kita sudah belajar 20 soal, 15 pilihan ganda, 5 soal isian singkat ya. Tugas kalian silahkan belajar dengan sungguh-sungguh, berdoa semoga Allah memberikan hasil yang terbaik untuk kalian dan semoga PTS berjalan lancar. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.